Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mila Ratnasari, mahasiswa S2 Pendidikan Dasar Universitas Pendidikan Ganesha, kelas E, nomor absen 10, NIM 23 29 04 1014. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah statistik yang diampu oleh Bapak Profesor Imadi Candiase, MI Kom, dan Dr. Iwayan Widiana, SPD MPD. Mohon izin yang terhormat Bapak Profesor Iwayan Widiana, SPD MPD, untuk saya mempresentasikan tugas statistik menganalisis data penelitian dengan menggunakan ANAVA 1 jalur dan ANAVA 2 jalur. Izin share screen. Sebelum kita akan membahas terkait tentang bagaimana menganalisis data penelitian dengan menggunakan ANAVA 1 jalur maupun ANAVA 2 jalur. Untuk yang pertama yang akan saya paparkan adalah menganalisis data penelitian dengan menggunakan ANAVA 1 jalur. Yang perlu kita perhatikan sebelum kita menganalisis ANAVA 1 jalur, kita perlu memperhatikan yang namanya konsep dasar dari uji ANAVA 1 jalur tersebut. ANAVA 1 jalur disebut juga dengan ANAVA 1 arah atau 1 faktor. Uji ANAVA merupakan uji beda 3 kelompok yang berpasangan. Uji ANAVA 1 jalur ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dari 3 kelompok yang tidak berpasangan. Kemudian uji ANAVA 1 jalur ini tergolong ke dalam statistik parametrik. Skala data yang digunakan dalam uji ANAVA 1 jalur adalah data interval atau rasio. Dalam uji data ANAVA 1 jalur, ada yang namanya uji lanjut, yang disebut juga dengan post-hoc test, di mana uji lanjut atau post-hoc test bertujuan untuk mengetahui perbedaan tiap kelompok secara nyata. Tetapi penggunaan uji lanjut atau post-hoc test sendiri bisa dilakukan jika dalam uji ANAVA 1 jalur ini menghasilkan perbedaan secara signifikan antar kelompok. Sebelum melakukan uji ANAVA 1 jalur, perlu diketahui ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Yang pertama, data harus berdistribusi normal, dikarenakan uji normalitas data merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi. Jika data tidak normal, maka bisa menggunakan alternatif uji statistik non-parametrik, yaitu uji Kruskal-Wallis. Kemudian untuk syarat yang kedua yaitu varian data homogen. Meskipun uji homogen ini bukan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pengujian ANAVA 1 jalur, tetapi penggunaan uji homogenitas dalam ANAVA 1 jalur ini akan berdampak pada pemilihan uji lanjut atau post-hoc test. Apabila asumsi uji homogenitas terpenuhi, maka kita bisa melakukan uji lanjut menggunakan Banferoni. Sedangkan jika asumsi uji homogenitas tidak terpenuhi,
maka kita bisa menggunakan uji lanjut Kemhovel. Oke, untuk mempersingkat waktu, karena tadi untuk data dari 3 varian yang berbeda sudah kita sajikan dalam data di Excel. Untuk yang saat ini kita menggunakan variabel faktor, yaitu model project based learning, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan model pembelajaran konvensional, kemudian hasil belajar. Untuk kategori 1 atau kelompok 1 di sini adalah kelompok data siswa yang kita peroleh dari penerapan model project based learning. Kemudian kategori 2 yang merupakan kelompok siswa yang mendapatkan perlakuan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kategori 3 itu mewakili kelompok 3 yang siswanya diterapkan model pembelajaran konvensional. Oke, karena sudah kita sajikan data ketiga kelompok yang berbeda di Excel, kemudian kita juga ubah datanya ke dalam bentuk data yang akan kita masukkan ke aplikasi SPSS, maka kita akan masuk ke aplikasi SPSS. Oke, kita stop screen dulu untuk data Excel-nya. Kita masuk ke aplikasi SPSS. Sudah terlihat? Oke. Kalau sudah terlihat, maka yang perlu kita lakukan yang pertama, kita perlu memasukkan variabel view. Yang pertama yang kita masukkan, kita perlu sesuaikan dengan data Excel tadi. Karena di data Excel yang pertama kita masukkan adalah skor dari hasil belajar, maka di sini juga yang pertama kita masukkan juga skor dari hasil belajar. Masukkan? Kemudian tipenya numerik, desimalnya biar tidak ada 2 angka di belakang koma, kita pakai 0 saja. Labelnya kita beri nama hasil belajar. Values non, missing non, kolom 8. Kemudian aligns kita pakai center biar semuanya nanti di tengah hasilnya untuk tulisannya. Kemudian untuk measure-nya skala. Kemudian karena tadi itu berupa kategori data kelompok dari 3 model yang ada, kita pakai untuk kedua adalah kelompok. Kemudian di sini akan muncul numerik, desimalnya kita jadikan 0 saja. Untuk labelnya kita masukkan model pembelajaran. Model pembelajaran, kemudian values-nya kita masukkan. Tadi untuk data yang pertama itu adalah kelompok siswa yang kita terapkan model pembelajaran project based learning. Berarti di sini kita juga masukkan ini ya, kelompok 1 project based learning. Kemudian kita add agar dia masuk ke data. Kemudian untuk yang kedua tadi adalah kelompok dari siswa yang kita terapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Kita add. Untuk yang ketiga tadi kita perlakukan siswa dengan kita terapkan model konvensional. Berarti kita masukkan pembelajaran konvensional. Oke. Sudah? Ketika semua variasi dari model pembelajaran kita sudah masukkan tiga variabel, maaf,
Ketika kita masukkan 3 variabel, maka kita klik. Oke, sudah. Kemudian kita center. Untuk measure, kita masukkan nominal. Ketika sudah kita siapkan variabel view, maka kita akan memasukkan data view. Data view itu kita ambil dari data di Excel tadi. Kita copy paste dulu. Copy paste, tolong disesuaikan nggih. Tadi itu untuk datanya disesuaikan dengan apa yang ada di data variabel view. Kalau yang pertama hasil belajar yang kita gunakan di sini dengan namanya skor, ya untuk yang di variabel view-nya juga sama. Ya. Di data view-nya juga sama, satu juga harus kita masukkan data dari skor. Kemudian untuk yang kedua di variabel view-nya kita masukkan kelompok dari perlakuan model belajar kepada siswa. Di sini juga harus kita masukkan. Kemudian kita paste. Sudah terlihat untuk ininya ya data kita. Jika sudah terlihat tadi sudah disampaikan di awal terkait tentang konsep dasar dari uji ANAFA satu jalur. Selanjutnya kita perlu melakukan uji normalitas, ya, uji normalitas. Tadi sudah saya sampaikan untuk kelompok 1 tadi untuk perlakuan kepada murid yang mendapatkan model pembelajaran project based learning. Untuk kategori kedua untuk kelompok kedua untuk pembelajaran berdiferensiasi, dan kategori ketiga untuk kelompok 3 kelompok siswa yang mendapat perlakuan pembelajaran konvensional. Oke, kalau sudah kita masuk, kita akan melakukan analisis normalitas. Yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan mengecek data kita itu masuk enggak ke dalam distribusi normalitas. Kita masuk ke analyze, kemudian analyze kita masuk ke deskripsi statistik, kemudian kita pilih explore. Kemudian ketika sudah muncul, untuk sebentar saya cek untuk yang sudah muncul seperti yang di layar, silakan untuk hasil belajar dimasukkan ke dependent list, karena ini yang akan kita cek untuk ininya pengaruhnya. Kemudian untuk yang model pembelajaran kita masukkan ke faktor list. Oke. Setelah kita masukkan ke dalam kolom-kolom sesuai dengan kolomnya, maka kita akan masuk ke dalam plot. Di plot akhirnya ada tampilan seperti ini. Silakan checklist di bagian normality plot, sehingga akan muncul seperti ini. Lanjut kita continue, lanjut ke OK. Nah, sekarang kita lihat untuk hasilnya. Kita ini stop screen dulu, kita lihat untuk hasilnya dulu. Untuk hasilnya, oke, sudah terlihat apa belum? Oke, sudah terlihat. Kita cek dulu. Untuk ininya, untuk hasil data dari uji normalitas. Nah, sekarang coba diperhatikan di sini, di layar. Pada uji
Normalitas itu perlu kita perhatikan untuk kriteria pengujiannya. Ketika nilai signifikasinya itu berada di bawah 0,05, maka disimpulkan data tersebut merupakan data yang tidak berdistribusi secara normal. Kemudian jika nilai dari signifikansi itu di atas 0,05, maka disimpulkan data tersebut merupakan data berdistribusi secara normal. Mari kita perhatikan untuk hasil output tes normality-nya. Di sini untuk untuk nilai signifikasinya itu semuanya baik PJBL, pembelajaran berdiferensiasi maupun pembelajaran konvensional itu nilainya di atas 0,05. Sehingga ketiga data tersebut itu disimpulkan merupakan data yang memiliki distribusi secara normal. Kemudian setelah kita melakukan uji secara normalitas, kita perlu juga melakukan uji secara homogenitas untuk menentukan menggunakan apa untuk analisis ANOVA satu jalurnya. Untuk satu jalurnya menggunakan Ben-Ferroni atau menggunakan game Howell ya. Sekarang tergantung nanti untuk hasilnya di normalitas dan di homogenitas. Kalau seandainya nanti di uji normalitas dan homogenitas untuk datanya itu memenuhi distribusi normal dan homogenitas, maka untuk uji lanjutnya kita menggunakan Ben-Ferroni. Sedangkan jika tidak, kita akan menggunakan game Howell. Sehingga untuk menentukan itu kita masuk ke uji homogenitas. Untuk uji homogenitas, kita klik untuk analyze, kemudian kita klik ke compose mean, kemudian klik masuk ke one way ANOVA, akan muncul seperti ini. Nah, ketika muncul kolom seperti ini, seperti tadi hasil belajar kita masukkan ke dependent list, model pembelajaran kita masukkan ke faktor. Kemudian setelah itu untuk menguji apakah data ini masuk ke homogen apa tidak, kita klik ke option. Kita klik untuk homogeneity of variant test. Centang, kemudian continue, kemudian OK. Ya, kita cek. Nah, sekarang kita cek di sini. Di sini kita cek ternyata untuk hasilnya, untuk data tersebut memenuhi syarat homogenitas. Ini dilihat dari dari hasilnya, dari hasil nilai signifikasinya. Dari hasil uji homogenitas, ternyata untuk nilai signifikasinya itu semuanya itu di atas 0,05. Nah, berdasarkan kriteria pengujian uji homogenitas, ketika nilai signifikasinya itu di bawah atau kurang dari 0,05, maka disimpulkan data tersebut tidak memiliki varian data tidak homogen. Kemudian, jika nilai signifikasinya itu di atas 0,05, maka data tersebut disimpulkan merupakan data varian homogen.
Nah, kalau dilihat dari nilai signifikasinya, berarti data tersebut dia termasuk data varian homogen. Karena untuk nilai signifikasinya itu di atas 0,05. Jadi, kita bisa melanjutkan ke pengujian ANAVA satu jalur dengan menggunakan uji tadi Ben-Ferroni ya, dengan menggunakan uji Ben-Ferroni ya, karena memenuhi apa itu namanya, memenuhi normalitas, kemudian datanya merupakan data homogen, sehingga untuk uji lanjut diuji analisis ANAVA satu jalur menggunakan uji Ben-Ferroni. Kita masuk ke analis, kemudian masuk ke compare mean, masuk ke one way, kemudian kita masuk ke post hoc, kita klik Ben-Ferroni, kemudian kita klik continue, oke. Nah, sekarang diperhatikan di layar. Mari kita perhatikan di layar. Ternyata dari hasil output dari post hoc testnya menggunakan uji lanjut Ben-Ferroni, kita dapatkan hasil seperti ini. Sekarang kita cek apakah dari ketiga model pembelajaran ini memiliki pengaruh perbedaan signifikan terhadap hasil belajar murid siswa kelas 5 SD Negeri 3 Sanur. Sekarang kita cek dulu kriterianya. Kriteria pengujian uji lanjut dalam ANAVA satu jalur. Pada kriteria pengujiannya, ketika nilai signifikasinya itu di bawah 0,05, maka disimpulkan data tersebut memiliki perbedaan secara nyata terhadap pengaruhnya pada hasil belajar siswa. Kemudian jika nilai signifikasinya itu di atas 0,05, maka disimpulkan bahwa data tersebut tidak ada perbedaan secara nyata. Nah, sekarang kita lihat dari nilai signifikasinya. Ternyata untuk model pembelajaran project based learning itu nilai signifikasinya itu 0,00. Berarti di sini disimpulkan ada perbedaan secara signifikan, secara nyata mempengaruhi hasil belajar. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi juga sama 0,00, berarti berada di bawah 0,05, berarti ini juga terdapat perbedaan secara nyata pengaruhnya terhadap hasil belajar. Kemudian juga pembelajaran konvensional. Kemudian di sini hasil nilai signifikasinya 0,00 sehingga nilainya ini di bawah dari 0,05 berarti juga memberikan perbedaan secara nyata terhadap hasil belajar. Nah, demikian untuk mungkin analisis data penelitian menggunakan ANAVA satu jalur untuk mengetahui pengaruh tiga model tersebut terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 3 Sanur. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan untuk bagaimana menganalisis data penelitian dengan ANAVA 2 jalur. Izin stop screen. Izin share screen kembali. Nah, pada kegiatan analisis data penelitian menggunakan ANAVA 2 jalur, pertama kali kita ini ya, untuk langkah pertamanya kita perlu menyiapkan data-data di Excel terkait dari
data-data yang akan kita analisis menggunakan ANAVA 2 jalur. Nah, di sini saya akan menganalisis data penelitian dengan menggunakan analisis uji ANAVA 2 jalur. Di sini saya ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan motivasi belajar siswa berdasarkan model pembelajaran dan jenis asesmen yang saya terapkan pada siswa kelas 5 di Gugus Igusti Ngurah Rai. Dalam hal ini, peneliti menggunakan 80 anggota sampel yang dipilih secara acak. Kategori data dari variabel faktor dari data penelitian ini yaitu dari data model pembelajaran, yaitu yang data pertama di sini kita menggunakan project based learning untuk A1-nya, kemudian A2-nya, yaitu kita menggunakan model pembelajaran konvensional. Itu sebagai data kategori untuk model pembelajaran. Kemudian untuk data kategori untuk faktor yang lainnya, yaitu jenis asesmen. Jenis asesmen untuk data yang pertama itu adalah kelompok siswa yang kita berikan asesmen produk. Kemudian data keduanya itu kita dapatkan dari kelompok siswa yang kita gunakan asesmen project-nya. Kemudian data Excel ini kita masukkan ke data seperti yang di layar. Kita nanti akan sesuaikan data ini dengan di data variable views di aplikasi SPSS, sehingga nanti untuk datanya itu nyambung antara data yang di Excel ini dengan data yang kita masukkan di variable views-nya. Nah, Niki untuk datanya. Selanjutnya izin stop screen dulu. Kita akan melakukan analisis uji data tersebut dalam analisis ANOVA 2 jalur. Sehingga kita perlu masuk ke aplikasi SPSS. Sebentar, kita masuk ke aplikasi SPSS. Sudah? Sekarang ketika sudah terlihat, nah, ketika sudah terlihat, maka seperti yang tadi kita lakukan di ANAVA 1 jalur, kita perlu juga memasukkan data di variabel view-nya. Mohon diperhatikan untuk memasukkan variabel view, tolong disesuaikan dengan data yang ada di Excel tadi. Karena data yang pertama itu kita masukkan skor dari motivasi belajar siswa, maka di sini juga masukkan skor saja. Kemudian di sini numerik, desimal, biar tidak ada 2 angka di belakang koma kita ubah. Labelnya ini kita masukkan motivasi belajar siswa. Values non, missing non, kolom 8, links itu kita pakai center, measure itu kita pakai skala. Kemudian untuk model pembelajarannya kita pakai A saja sebagai kategori dari model pembelajaran dari model faktornya ya. Kemudian desimalnya sama kita pakai 0. Oke. Kemudian untuk labelnya kita pakai model pembelajaran. Kemudian values-nya, karena tadi ada 2 model yang kita gunakan sebagai variabelnya, yaitu yang pertama adalah project based learning. Kita add biar masuk ke data. Yang kedua adalah
pembelajaran konvensional. Kita add, setelah semuanya masuk untuk variabel yang kita gunakan ke dalam kategori dari faktor dari yang kita akan uji, kita klik OK, kemudian missing none, kemudian kolom ini center biar semuanya di tengah. Untuk measure-nya kita pakai nominal. Untuk yang kategori variabel berikutnya adalah jenis assessment, kita anggap aja B. Kemudian untuk desimalnya kita tetap sama. Kemudian untuk yang labelnya kita pakai assessment. Untuk values kita pakai tadi karena kita menggunakan assessment yang pertama adalah assessment produk. Kita di sini juga masukkan assessment produk. Kita add biar masuk dia ke data. Kemudian masuk ke value 2, kita masukkan sesuai dengan tadi data tadi assessment project. Kita add, oke. Sudah, karena semua values labelnya sudah masuk semua, kita klik. Oke, seperti biasa tadi length-nya itu center, ini measure itu nominal. Oke, kalau sudah kita memasukkan variabel view-nya, kita masukkan data view-nya. Data view kita ambil dari data yang tadi ya, dari data yang kita dapatkan dari Excel. Sebentar, kita copy paste dulu dari data Excel dulu. Harus, ya oke. Oke, mohon maaf agak ini. Lanjut, kita masukkan data tersebut ke data view-nya. Klik, akan muncul seperti ini. Nah, ini sudah muncul. Jadi untuk langkah selanjutnya, karena kita itu akan menguji apakah ada pengaruhnya penerapan model pembelajaran jenis asesmen terhadap motivasi belajar dan interaksinya, maka kita perlu melakukan yang namanya tes normalitas. Tes normalitas. Sebelum itu kita perlu mendapatkan data dari standar riset residu. Jadinya setelah ini kita mau masuk ke data standar riset residu. Kita klik analis. Kemudian setelah kita klik analis, kita masuk ke general linear model. Kemudian kita masuk ke univariat. Kemudian kita masukkan untuk yang motivasi belajar itu di dependent variable. Kemudian untuk model pembelajaran itu pada fixed factor. Begitu pula asesmen juga pada fixed factor. Kemudian setelah itu masukkan ke save. Kemudian klik untuk standar riset. Kemudian setelah kita masuk ke standar riset, continue. Oke. Nah, akan muncul seperti ini nanti. Ini datanya seperti ini ya. Datanya seperti ini. Maka untuk data standar riset residu sudah muncul yang nanti akan kita gunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan ANAVA 2 jalur. Kemudian karena tadi untuk sebelum kita masuk ya, sebelum kita masuk ke ANAVA 2 jalur,
perlu juga saya sampaikan terkait konsep tentang ANAFA 2 jalur itu sendiri. Yang pertama, untuk konsep dari ANAFA 2 jalur, ini ANAFA 2 jalur ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kelompok yang dipengaruhi oleh 2 variabel faktor. Kemudian yang kedua, uji ANAFA 2 jalur ini disebut juga dengan uji ANAFA 2 faktor. Kemudian uji ANAFA 2 jalur merupakan bagian dari statistik parametrik. Nah, untuk syarat-syarat yang perlu dipenuhi ketika kita akan melakukan uji ANAFA 2 jalur, yang pertama, syarat yang pertama itu yang harus dipenuhi yaitu sampel berasal dari kelompok independen. Kemudian variabel faktor bersifat kategori, data kategori atau non-metrik. Kemudian yang ketiga, nilai residual standar berdistribusi normal. Kemudian varian data antar kelompok itu harus homogen. Untuk syarat selanjutnya, variabel independen berskala data kuantitatif atau interval atau rasio. Kemudian untuk jenis data yang digunakan adalah kategori dengan numerik. Nah, tadi sudah sesuai dengan variabel views-nya tadi sudah kita masukkan, untuk kategorinya numerik ya, untuk jenis apa itu namanya? Untuk jenis variabelnya juga sudah kita penuhi, yaitu model pembelajaran dan jenis asesmen. Selanjutnya kita akan masuk untuk mengetahui data tersebut memiliki distribusi normal atau tidak. Maka kita akan stop screen dulu. Kemudian kita akan masuk ke data selanjutnya. Sebentar. Share screen dulu. Oh, ini yang ini tadi ya. Oke. Kalau sudah, kita akan benar enggak ini untuk ininya di layar? Oke, sudah masuk semua datanya. Data dari motivasi belajar, kemudian untuk model pembelajaran dan jenis asesmennya sama standar residunya. Setelah kita masuk, kita akan melakukan uji normalitas. Nah, pada uji normalitas kita akan masuk ke analyze, kemudian deskriptif statistik kita masuk ke explore, kemudian setelah itu masukkan standarisasi residu itu pada kolom dependent list. Nah, setelah muncul seperti itu, masuk ke plot. Kemudian di sini di layar sudah muncul. Sebentar, sudah muncul belum ini? Oke, sudah muncul. Berarti klik normality pulse with test, continue. Oke. Nah, sekarang sudah kita dapatkan untuk tes normality-nya. Sudah masuk belum di ini? Oke, belum masuk, berarti saya stop screen dulu. Saya akan menunjukkan hasil dari uji normality-nya. Uji normality-nya, klik OK. Oke, sudah masukkah untuk ininya? Filenya saya, oke. Nah, pada hasil dari tes uji normality itu perlu kita perhatikan dulu kriteria pengujian uji normality-nya. Jika nilai signifikasinya itu di bawah 0,05, maka data tersebut memiliki nilai residu standar berdistribusi tidak normal. Namun, jika nilai signifikasinya itu di atas 0,05, maka data tersebut memiliki nilai residual standar berdistribusi normal. Sekarang kita cek di nilai signifikannya.
apakah data tersebut masuk ke dalam nilai residu standar berdistribusi normal. Oke, ternyata di sini terlihat di layar untuk nilai dari signifikasinya itu adalah 0,221. Jadinya karena nilainya itu di atas 0,05, maka dipastikan data tersebut memenuhi nilai residu standar berdistribusi normal. Sehingga dari sini kita asumsikan data normalnya sudah dipenuhi sehingga kita bisa melakukan uji ANAVA 2 jalur. Namun sebelum itu kita juga perlu memahami tadi salah satunya untuk kita bisa masuk ke uji ANAVA 2 jalur, kita juga perlu memenuhi kriteria datanya homogen. Sehingga kita perlu mengetahui data tersebut homogen apa tidak. Sekarang kita masuk ke data selanjutnya. Sebentar, tes normality. Masuk ke analis. Setelah masuk ke analis, kita masuk ke general linear model, masuk ke univariat, kemudian kita masuk ke option, kita masuk ke deskriptif. Setelah muncul seperti ini, apa muncul di layar untuk seperti ini? Oke, ternyata sudah muncul di layar. Kita kalau sudah seperti ini, kita masuk ke deskriptif dan homogeneity test. Setelah itu continue, setelah itu oke. Nah, setelah itu cek untuk ininya. Untuk data ini homogen apa enggak? Sebentar, apa sudah terlihat di layar? Oke, sudah terlihat di layar. Ketika kita ingin mengetahui data tersebut homogen apa tidak, kita perlu mengetahui kriteria pengujian uji homogenitas. Nah, ketika nilai signifikasinya itu di bawah 0,05, maka disimpulkan varian data tersebut tidak homogen. Kemudian jika nilai signifikasinya itu di atas 0,05, maka disimpulkan data varian tersebut homogen. Sekarang kita lihat untuk datanya, untuk data homogennya, itu di signifikasinya. Oke, ternyata untuk data nilai signifikasinya itu untuk motivasi belajarnya nilainya itu di atas, semuanya di atas 0,05, sehingga disimpulkan data tersebut memenuhi data homogen, sehingga kita bisa melanjutkan ke analisis ANAVA 2 jalur. Nah, bisa berarti nggih. Sekarang kita cek Bapak Ibu. Sekarang tolong diperhatikan karena tadi untuk data kita sudah masuk ke data ke data normalitas sudah memenuhi, secara data normalitas sudah memenuhi, kemudian data homogennya juga sudah memenuhi, kita bisa melakukan yang namanya tes ANAVA 2 jalur. Sekarang kita melihat dari hasilnya Bapak Ibu. Di sini dari hasilnya kita masuk ke test of between subject effect yang ada di layar Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat dulu untuk hasil dari kriteria pengujian ANAVA 2 jalurnya. Nah, untuk kriteria pengujian ANAVA 2 jalur, jika nilai signifikasinya itu di bawah 0,05, maka disimpulkan bahwa data tersebut ada perbedaan secara signifikan terhadap penerapan model pembelajaran dan jenis asesmen terhadap motivasi belajar siswa kelas 5 SD Negeri 3 Sanur atau Igusti Ngurah Raya. Kemudian untuk yang jika nilai signifikasinya itu di atas 0,05, maka data tersebut
disimpulkan tidak ada perbedaan signifikan terhadap penerapan model pembelajaran dan jenis asesmen terhadap motivasi belajar siswa kelas 5 SD dari Gugus Igusti Ngurah Rai. Nah, sekarang kita lihat ini dari nilai signifikasinya. Ternyata untuk model pembelajarannya nilai signifikasinya 0,00. Berarti ini disimpulkan sesuai dengan kriteria pengujian ANAFA 2 jalur, berarti karena di bawah 0,05 berarti di sini sudah jelas terdapat perbedaan signifikan penerapan model pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa. Kemudian yang B itu adalah jenis asesmennya juga nilai signifikannya itu di bawah 0,005, maaf di bawah 0,05 karena di sini nilai signifikannya adalah 0,00, maka disimpulkan bahwa jenis asesmen ini ada perbedaannya, ada perbedaan secara signifikan penerapan jenis asesmen terhadap motivasi belajar siswa kelas 5. Kemudian dilihat dari interaksinya antara model pembelajaran dan jenis asesmen terhadap peningkatan motivasi belajar siswa kelas 5, ternyata juga nilai signifikannya adalah 0,000 sehingga berada di bawah 0,05 sehingga disimpulkan terdapat interaksi antara model pembelajaran dan jenis asesmen terhadap peningkatan motivasi belajar siswa kelas 5 SD Igusti Ngurah Rai. Nah, demikian untuk pemaparan saya terkait analisis data penelitian dengan menggunakan aplikasi SPSS ANAFA 1 jalur dan ANAFA 2 jalur. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon kepada Bapak Dr. Iwayan Widiana SPD MPD untuk bimbingannya untuk lebih menyempurnakan presentasi saya terkait pemaparan dari analisis data ANAFA 1 jalur dan ANAFA 2 jalur. Terima kasih, saya tutup kegiatan pemaparan analisis data ANAFA 1 jalur dengan ANAFA 2 jalur dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih atas kesempatannya.